Silakan. Beri salam. Selamat siang, Ibu Sony. Selamat siang, salam bilang kasih. Aku nasimu. Sebelum kita belajar mungkin untuk kasih tahu ada beberapa komputer yang bermasalah ya. Jadi untuk Kenzo ya, Kenzo maaf ini siapa? Febrina ke sebelahnya siapa tuh? Ya Tatiana, kemudian Kenaya ke sini, pindah ke sini. Adik sudah semua? Oke, itu aja yang bermasalah ya. Oke. Semua sehat? Sehat ya, sebelum kita mulai belajar. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih sudah menyertai pembelajaran kami dari awal hingga kami masuk di pelajaran lain, pelajaran informatika. Berkati Ibu Sony dan anak-anak Pandi akan belajar pada hari ini. Kiranya materi pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, misalnya akan absen dulu. Siapa hari ini anak-anak Pandi yang tidak masuk? Apa kabarnya Meki? Sakit? Sudah berapa lama? Baru sehari. Oke, kita doakan semoga Meki cepat sembuh ya. Oke, hari ini Bu Sony mau memberikan materi ya, lanjutan minggu lalu itu akan disampaikan dulu seperti ini ya. Apa itu computational thinking? Kelihatan nggak naik kecil-kecil? Computational thinking, tujuan pembelajaran hari ini kita bisa menjelaskan dan mengimplementasikan konsep bilangan ya. Kemudian pemahamannya anak-anak bisa menyelesaikan persoalan yang mengandung unsur algoritma. Nah, sebagai pertanyaan awal nih, pertanyaan tematik, siapa yang bisa menyatakan ke Ibu konsep pembuatan kue kering? Yuk, konsep pembuatan kue kering. Siapa yang bisa? Maksudnya pembuatannya? Iya, pembuatannya benar saya. Yuk, cara membuatnya benar Kenzo. Itu pertanyaan Ibu di awal semua materi. Ayo, siapa? Apa? Tepung, oke, boleh. Apa lagi? Telur, boleh. Cara berpikir manusia ya kan, yang tadinya mengalami persoalan yang besar kemudian dibuat jadi kecil. Nah, di dalam computational thinking ada 4 pilar. Gua akan bagikan pilar-pilarnya apa saja. Ya, kalian bisa lihat sama-sama seperti ini. Bu, boleh kita lihat ya? Silakan. Oke, ini dia. Pilar yang pertama adalah kita tentang dekomposisi, ya, ada pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Tapi sebelum Ibu masuk ke dalam penjelasan itu, Ibu mau kasih tugas dulu buat anak-anak Ibu. Sekarang buka dulu web browsernya, ya, boleh pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome, searching gambar gentala arasi. Ayo, searching gambar gentala arasi, kemudian dilihat, ya, disimak gambarnya baik-baik. Oke, dan siap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gentala arasi. Oke, boleh searching, kasih waktu 5 menit saja sampai jawabannya ke angka 2 untuk anak-anak Ibu Sony mencari tahu tentang gentala arasi itu seperti apa. Jangan cari gentala arasi.
Sony apa sejarah Gentala Arasi itu seperti apa? Sejarahnya. Bisa? Tinggal dilihat di internetnya. Gimana sejarah Gentala Arasi? Apakah berhubungan dengan pahlawan Jambi? Pembuatan Gentala Arasi itu? Pahlawan Jambi. Apakah Gentala itu dibuat untuk menghormati salah satu pahlawan yang ada di kota Jambi, atau hanya untuk membuat kota Jambi lebih menarik? Ayo, siapa yang bisa kasih alasan? Ayo, kepada diri. Ngantuk ya? Ngantuk? Ya udah, kalau begitu ibu ini dulu. Ibu pemanasan dulu, semua berdiri. Ayo semua berdiri, pasti satu video. Ini videonya ya. Sudah? Oke, kita coba ya. Jembatan Gentala Arasi. Ayo. Ini sudah gerak-gerak kan? Ini siapa? Angkat tangan ya, silakan. Graciela. Kok Graciela salah? Ya, Gabriela, ibu ngomong Gabriela, Graciela. Boleh memang dari situ, kita kan searching di internet. Apa? Oke, mungkin agak beda dikit ya, naknya suaranya ya Gabriela ya. Keselarasan dan arasi yang berarti menggema ke langit. Maka makna dari Gentala Arasi adalah bunyi selaras dan menggema ke langit. Bunyi ini berasal dari lonceng menara Gentala Arasi yang mengeluarkan bunyi sebagai petanda waktu saat fardu bagi manusia kepada Jambi. Selain itu, Gentala Arasi juga merupakan akronim dari genap tanah terakhir Abdurrahman Sayuti. Ya, stop sampai situ. Abdurrahman Sayuti. Abdurrahman Sayuti ini pernah jadi gubernur Jambi ya. Kira-kira itu Bu Sony masih SD kalau nggak salah, SD atau SMP gitu. Jadi gubernur Jambi ya. Jadi ternyata Gentala Arasi itu ada artinya tadi ya. Coba ulang lagi Gabriela dari Genta yang berarti suara. Genta suara. Gentala yang berarti keselarasan. Dan Arasi yang berarti menggema ke langit. Iya, genta yang artinya apa tadi? Suara itu menggema ke langit ya tadi suara rasi ya. Oke, pertanyaan ibu untuk Gentala Arasi. Setelah dilihat gambarnya, oke, pertanyaan pertama, lihat baik-baik. Nah, ini dia. Di manakah Gentala Arasi itu? Di Jambi. Lebih tepatnya di mana? Di WTC. Terus? Di Sungai Batanghari, apa lagi? Ayo, apa lagi kira-kira? Untuk mana lagi tuh selain WTC, di atas Sungai Batanghari, apa lagi? Apa Charles? Ayo cepat. Ayo Rista. Kantor gubernur, depan kantor gubernur, benar. Rumah gubernur, iya rumah gubernur ya. Kalau kantor di Kelana, ini rumah gubernur. Siapa lagi? Apa lagi? Daerah Kasong boleh, arah ke sana. Oke, itu yang pertama. Terus kira-kira ketika kalian ke Gentala Arasi, ada nggak sih gedung-gedung yang berderet-deret di sekitar itu? Ada Bu. Apa? Ramayana, benar ya. WTC itu pas sebelah kanan ya kalau dari sini ya. Apa lagi? Ada hotel. Oh iya, sebelumnya itu ya ada ya. Kalau depannya itu rumah gubernur ya. Oke, yang ketiga, apa makanan yang pernah kalian cicipi di Gentala Arasi? Jabu
Ada ya, ada tongkrongan juga. Nah, kira-kira nih, gimana sih cara kita kalau dari sekolah mau ke Gentala Arasi? Kayak kendaraan, apa itu kendaraan jenis kendaraannya apa? Sepeda. Bisa nggak pakai jalan kaki? Bisa dong ya. Oke, sekarang kita mau terjemahkan 4 soal ini ke dalam computational thinking ya. Kita jelaskan 4 ini. Nah, kenapa ibu tanya di mana Gentala Arasi? Itu berkaitan dengan apa? Kalau kita nggak tahu nih, saya penduduk baru, saya datang dari Jawa, saya mau ke Gentala Arasi, saya mau cari tahu Gentala Arasi pakai apa? Pakai maps. Pakai maps, iya benar sekali. Ya, nah tuh, itu adalah proses dekomposisi. Ya, ketika kita bertanya di mana gambar atau Gentala Arasi berada, itu adalah proses dekomposisi. Nah, apa ciri utamanya? Ketika ada gedung apa tadi? WTC. Nah, kalau WTC-nya rubuh, bingung mencarinya ya. Nah, ada kantor kedua, ada hotel, itu abstraksi. Nah, yang ketiga, kira-kira ada nggak kesamaan gedung-gedung yang itu dengan Gentala Arasinya? Ada nggak kesamaannya? Tadi ada yang bilang gini, ada bu, dia tuh sama-sama dibuat dari besi. Ada bu, dibuat dari beton atau semen atau batu bata. Nah, terus bagaimana caranya? Itu adalah algoritma. Sekarang kita kasih gambar lagi ya, kita kasih gambar lagi. Itu ada berapa gambar? Ini kelompok A, saya bagi ya. Abigail kelompok A, gambar A. Kalista gambar B, atau gambar B. Charles gambar C, kemudian Sheryl gambar D. Apa tugasnya? Nah, tugasnya adalah dari gambar itu kamu membuat 4 pertanyaan atau algoritma atau langkah-langkah di dalam membuat 4 gambar ini. Langkah-langkah sama tadi ketika kita ke Gentala Arasi, langkah-langkahnya apa? Bisa menggunakan kendaraan, mobil, motor, sepeda, jalan kaki. Coba buat algoritmanya membuat gambar A, gambar C, gambar B, dan gambar D. Yuk saya kasih waktu 5 menit saja diskusi. Silakan. Iya, benar sekali. Yuk, silakan. Iya, udah apa diskusi? Nah, gimana diskusi sebelah sini? Satu kelompok. Apa ya? Boleh di komputer, media menggunakan komputer boleh, atau media tertulis juga boleh, menggunakan gambar, buku gambar dan alat tulis juga boleh. Ya, silakan. Iya. Oke. Oke, dari kelompok Sheryl mau presentasi yang lain 5 dan perhatikan. Silakan Sheryl. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini kelompok saya akan presentasinya hasil diskusi kami. Yang langkah-langkah atau membuat algoritma. Yang pertama, membuat gambar persegi untuk rumahnya atau temboknya. Kemudian yang kedua, membuat atau menggambar segitiga sama kaki untuk membuat bagian atapnya. Yang ketiga, membuat atau menggambar 2 persegi panjang untuk pintu dan corongnya. Lalu yang keempat, membuat atau menggambar 2 persegi dan memberi 2 garis di setiap perseginya dan membentuk kaca. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok Sheryl? Jelas? Ada berapa bentuk ruang yang dikasih sama kelompok Sheryl tadi? Ayo. Ruangnya berapa? Ruangnya ada 4. Ada 4. Apa saja itu? Segitiga sama kaki, terus persegi panjang. Terus benar sekali. Oke, kita beri plus buat kelompok tadi kelompok dari Kalis, itu kelompok B ya? Ya, Kalista. Pertama, siapa 3
Apalagi masih ada? Yang lain boleh nambahin, jangan hanya Desta. Ya, siapa yang mau nambahin? Silakan. Yonel boleh, silakan. Estela boleh. Menambahin yang mana? Yang kurang mungkin yang dari desa kakak. Lingkaran, oke lingkaran. Siapa lagi? Sudah cukup? Pohonnya. Pohonnya, oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Kira-kira ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok desa? Alat memuatnya itu untuk apa? Ya, itu tuh bentuk Christmas. Oke. Ya, saya Agak panik. Oke, agak panik. Ya. Christmas segitiga. Kenzo silakan. Cara buat pohonnya gimana? Tiga dengan cara apa nih? Gambar daunnya lalu gambar Daun lalu? gambar batangnya lalu daun lalu warna. Nah, daunnya bentuk apa? Daun yang pakai Kenzo. Ini pohon perlu jualan. Tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan ya. Ya, tidak beraturan bentuknya. Kalau bukunya Oke, ada lagi? Jelas ya, sepertinya ada sesuatu ya dengan kelompok Dexter. Nah, dengan kelompok saya semuanya diam. Dengan kelompoknya si Kalista banyak yang nanya, ya nggak apa-apa ya. Oke, kita beri pause buat kelompok Kalista. Ada tak perbedaan kelompok Cheryl tadi dengan kelompok Kalista yang kalian tangkap? ada yang menjelaskan apa yang Kalista, ya penjelasannya lebih perlu ya. Tadi yang gampang saya terkesan dengan kalimat siapkan apa tadi? Media dan bahan. Tadi kelompok saya itu ada? Ya langsung ya, langsung sementara urutan langkah-langkah itu harus benar. Oke, sekarang ibu sendiri mau kalian cari informasi lagi di Google ya tentang pakaian adat ini. Gambarnya apa saya tunjukkan? Selamat siang untuk kalian. Selamat siang. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan pendapat kami mengenai gambar yang pertama. Dari belakang kelompok lagi yang kami bimbing sih ini Batak Simalungun, oke, Sumatera Utara. Apalagi yang kalian presentasikan? itu Kemarin itu ada lagi yang lain mungkin? Mungkin Febrina mungkin ada ngomong gitu, waktu cowoknya megang apa, gitu, Kenzo, Christopher, Tatiana melihat apa yang di atas kepala itu apa gitu. Ini bisa dijelaskan? Atau ada yang bisa kasih tambahan? Boleh? Apa? Ulasnya unik. Oke. Ada lagi? Nah, oke, agak lancip ya, agak gitu ya. Oke, yang lain ada nggak? Menambahin? Saya silakan. Menggunakan kain ulos untuk pakaian adat. Nah, Yang menyebut pakaian adat yakni kain ulos. oke, ada nama pakaian adatnya. Yang lainnya? Ya, silakan Oscar. Jadi batak apa? Ayo berdasarkan hasil ininya, pencariannya. Oke, terima kasih untuk Bapak Abika yang sudah berikut. Nah, hari ini kan Ibu Seni mengasih materi komputasional ini ada 4 pilar yang harus anak-anak itu tahu. Yang pertama adalah decomposition. Kita balik lagi ke ini yang kedepannya. Nah ini dia. Apa itu decomposition? Kemampuan memecah data dari yang besar jadi kecil, dari kecil semakin kecil. Itu decomposition. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, di mana kita melihat perbedaan atau persamaan dari pola. Contohnya tadi waktu buat gambar, ada gambar rumah, gambar boneka, gambar pemandangan. Lihat kan, ada sama-sama buat pola. Tapi kelompok A, kelompok B beda nggak polanya?
Kalau contohnya di komputer, waktu kelas 7 Ibu Sony bilang anak-anak kelas 7 simpan filenya di folder masing-masing. Jadi supaya folder filemu itu tidak masuk ke dalam folder kelas lain. Ya, pekerjaan-pekerjaan kalau di dalam kehidupan sehari-hari kira-kira folder itu seperti apa? Apakah lemari Ibu Sony itu bisa dikatakan folder? Bisa ya, karena dia banyak tempat kan bisa simpan bagian-bagian tertentu. Dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini algoritma ini adalah langkah-langkah sama seperti kalian tadi mempresentasikan bagaimana nih cara membuat pemandangan dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Oke, nah yang terakhir, soal terakhir masih berhubungan dengan computational thinking. Kita lihat ya. Silakan bagi kelompokmu maju ke depan satu-satu ya. Kamu mempraktekkan cara mengolah makanan ini. Tapi caranya seperti apa namanya? Lupa nama istilahnya ya. Saya misalnya saya sebagai mie-nya, saya sebagai telurnya, saya sebagai apa namanya itu? Nasinya, saya sebagai itu jeruk nipisnya gitu. Nanti diolah mana yang duluan langkah-langkah membuat apa itu? Ini membuat apa nih? Soto. Oh iya, gimana kira-kira? Yuk, silakan kelompok caleg diskusi sebentar dalam hitungan 10. Kira-kira nanti berdirinya sesuai dengan urutan ya. Bikin nomor 7. Ya, boleh. Urutan ini ada 1 sampai 9 ya. Siapa nomor 1, siapa nomor 2. Oke, bisa? Oke, yuk. Itu kita sama-sama hitung dulu ya. Mereka sudah harus bisa menyusun yang 9 nomor itu sesuai dengan urutannya. Oke, ya? Cuma 9 itu apa ya, Bu? 9 itu apa? Oke. Kalau soalnya 1 itu ayam suwir. Sudah ketemu? Kabarnya nggak jelas ya. Sudah ya? Bisa 7 itu kuahnya. Kue. Nasi kuahnya. Nasi nomor 5. nasinya campur dengan soto. Kalau misalnya kalian nggak butuh nasi, berarti nomor 5 nggak usah. Oke ya? Ya, kita sama-sama itu ya. 5, 4. Ayo dong, kok ini bisa sendiri gitu? Sama-sama itu loh. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2. Sepertinya teman-teman tidak pernah makan soto ya. Karena cuaca sangat mendukung di luar sana makan soto. Diskusi yang sangat alot ya teman-teman ya. Biar nggak apa-apa. Ayo.
Oke, mangkok mie ayam suwir toge. Oke, Charles apa? Telur. Oke, Jonathan kuahnya. Oke, Destan bawang goreng, nasi. Oke, sudah di mangkok. Apa tadi? Mangkok, ayam mie, ayam suwir, toge, telur, kuah, bawang goreng, nasi. Bayangin nggak? Kira-kira ada yang salah nggak? Ada apa? Seharusnya tuh yang pokoknya dulu kayak nasi sama mie itu ditaruh duluan. Oke, Bima? Tidak. Kenapa? Kami mikirnya tuh nasi sama pisau itu bisa bu. Oh, nasi sama kerupuknya bisa, boleh. Berarti dia punya 2 mangkok, benar? Iya. 2 mangkok ya. Tapi di gambar Ibu Sonia apa? Hanya satu. 4 pilar komputasional thinking tadi. Algoritma yaitu menyusun atau langkah-langkah. Oke, sebagai refleksi supaya kalian benar-benar menguasai materi Ibu Soni hari ini, Ibu Soni mau melakukan kuisis. Tapi per tim. Ya, siap ya. Refleksinya per tim. Ingat tidak ada suara, maksudnya gini. Boleh teriak itu menunjukkan sukacita kita, silakan. Tapi bisa penguatan apa itu bisa nak? Bisa. Oke, kita siap ya. Saya kasih soal. Jadi jawabnya dengan logika dan algoritma. Oke, kita mulai. Kita mulai. 1, 2, 3, go. Here we go again. Menangnya adalah aku sisa 100. oke, kelompok mana kita beri plus untuk kelompok. Pelajaran hari ini anak-anak ibu, jadi di dalam kehidupan sehari-hari komputasional thinking itu sangat penting ya. Pertama di bagian algoritma supaya kita punya kehidupan lebih teratur lagi. Demikian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan ada sumatif ya. Nah, soal-soal tadi yang disampaikan selain refleksi juga menjadi bahan untuk kalian belajar di rumah. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Kita mau akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Saya minta kasih cara singkat kita di dalam rumah. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, sekarang kami sudah selesai belajar informatika bersama Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami dan kami pahami dan kami ingat Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Soni yang sudah menjelaskan di kesehatan dan pembinaan Tuhan. Berkati kesehatan dan dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak ibu, silakan bersalam. Terima kasih. Ini salah.